Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Laurencia Kalista sebagai speaker. Perkenalkan, nama saya Harfiana Takdir sebagai speaker. Perkenalkan, nama saya Mustafa Dimaskara sebagai speaker. Perkenalkan, nama saya Yela Kabupaten Ramadhani sebagai visitor. Perkenalkan, nama saya Fahri Karim Harijah sebagai visitor. Perkenalkan nama saya Dwi Apriliana sebagai visitor. Perkenalkan, nama saya Sita Sani Duhani sebagai visitor. Kelompok kami berfokus pada materi respirasi aerobik. Portofolio yang kami gunakan dalam pameran adalah PowerPoint dan miniatur mitokondria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan, nama saya Harfiana Takdir. Perkenalkan nama saya Laurencia Kalista. Perkenalkan, nama saya Yela Kabupaten Ramadhani. Perkenalkan nama saya Dwi Apriliana. Perkenalkan, nama saya Nasita Sani Duhani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimaskara. Perkenalkan, nama saya Fahri Karim Harijah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai respirasi aerobik. Definisi respirasi aerobik. Respirasi aerobik adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Secara sederhananya, persamaan respirasi aerobik ini dapat ditulis sebagai berikut. Glukosa plus oksigen menjadi karbon dioksida plus air plus energi ATP. Reaksi yang terjadi tidaklah sesederhana dalam persamaan gambar di atas. Dalam reaksi aerobik sedikitnya terdapat 3 tahapan sehingga terjadi pemecahan karbohidrat atau monosakarida yang menghasilkan energi sebesar 675 kalori. Ketiga tahapan tersebut adalah glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Glikolisis adalah rangkaian reaksi yang dikatakan oleh enzim untuk memecah satu molekul menjadi 2 molekul pirufat. Molekul pirufat atau asam pirufat ini adalah sebagai hasil akhir dari reaksi tersebut untuk memasuki siklus Krebs untuk menjalani proses selanjutnya. Glikolisis ini terjadi di dalam sitoplasma atau di luar mitokondria. Selain pirufat, glikolisis ini juga menghasilkan 2 ATP itu NADH dan 2 ATP. Baiklah, perhatikan di sini ada gambar proses glikolisis. Pada tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase dan mengikat 1 fosfat dari ATP, sehingga ATP akan berubah menjadi ADP. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat akan berubah menjadi fruktosa 6-fosfat dibantu oleh enzim fosfoglukoisomerase. Selanjutnya, fruktosa 6-fosfat akan berubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat dibantu oleh enzim fosfofruktokinase dan mengikat 1 fosfat dari ATP, sehingga ATP di sini akan berubah menjadi ADP. Selanjutnya, fruktosa 1,6 difosfat akan dipecah oleh enzim aldolase menjadi dihidroksiaseton fosfat dan 3 fosfogliseraldehida. Pada proses ini terdapat enzim isomerase yang dapat merubah dihidroksiaseton fosfat menjadi 3 fosfogliseraldehida ataupun 3 fosfogliseraldehida diubah menjadi
dihidroksiaseton fosfat. Di sini dihidroksiaseton fosfat dan 3 fosfogliserdehida memiliki rumus kimia yang sama, tetapi untuk rumus strukturnya berbeda sehingga bersifat isomer. Selanjutnya, dihidroksiaseton fosfat akan diubah oleh enzim isomerase menjadi 3 fosfogliserdehida. Lalu 3 fosfogliserdehida akan melepaskan ion H+-nya yang akan membentuk NADH dengan NAD+. Karena terdapat 3 fosfogliserdehida, maka NADH yang terbentuk itu sebanyak 2. Selanjutnya, kedua molekul 3 fosfogliserdehida itu akan mengikat masing-masing satu fosfat, yaitu fosfat anorganik, sehingga terbentuklah asam 1,3 difosfogliserat dengan bantuan enzim dehidrogenase. Selanjutnya, asam 1,3 difosfogliserat akan melepaskan satu fosfatnya, mentransfernya ke ADP. Karena terdapat 2 molekul asam 1,3 difosfogliserat, maka ATP yang terbentuk sebanyak 2 ATP. Selanjutnya, asam 1,3 difosfogliserat akan berubah menjadi asam 3 fosfogliserat dibantu oleh enzim transfosforilase fosfogliserat. Selanjutnya, asam 3 fosfogliserat akan berubah menjadi asam 2 fosfogliserat dibantu oleh enzim fosfogliseromutase. Selanjutnya, asam 2 fosfogliserat akan berubah menjadi asam 2 fosfoenolpiruvat dan melepaskan ion H2O, sehingga akan terbentuk 2 ion H2O atau ion air. Selanjutnya, asam 2 fosfoenolpiruvat akan melepaskan masing-masing satu fosfat, sehingga terbentuklah 2 ATP. Lalu asam 2 fosfoenolpiruvat dibantu oleh enzim transfosforilase fosfopiruvat diubah menjadi 2 molekul piruvat. Untuk proses glikolisis terdapat enzim harus di sini fosfat dihasilkan dari ATP dihasilkan dari pengikatan antara substrat dan enzim. Dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif atau oksidasi piruvat adalah perubahan piruvat menjadi asetil koenzima atau disebut juga asetil CoA yang terjadi di dalam mitokondria dan menghasilkan 2 CO2 dan 2 NADH. Berikut ini adalah reaksi dekarboksilasi oksidatif. Jadi glikolisis, pada proses glikolisis menghasilkan glukosa yang dipecah menjadi 2 piruvat kemudian menjadi oksidasi piruvat yang di dalamnya terdapat 2 NADH dan 2 CA2. 2 NADH dan 2 CA2 ini masuk ke dalam protein transport yang berada di dalam matriks mitokondria. Yang di dalam matriks ini terdapat 3 tahap. Tahap yang pertama adalah melepaskan CO2. Kemudian tahap yang kedua adalah membentuk NAD+ menjadi NADH. Dan tahap yang ketiga adalah membentuk asetil koenzim A. Siklus Krebs. Siklus Krebs adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup hingga membuat adanya energi asetil-CoA berupa perubahan asam piruvat hasil glikolisis, sementara asetil-CoA dengan oksidasi glukosa yang akan diubah menjadi karbon dioksida dan hidrogen. Nama siklus tersebut diambil dari nama Hans Krebs yang menemukan siklus pada tahun 1930. Siklus Krebs terjadi di dalam mitokondria sel. Pada tahap pertama terdapat asetil-CoA. Asetil-CoA memiliki 2 atom karbon yang merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif. Kemudian, asetil-CoA akan mengalami kondensasi dengan oksaloasetat yang mempunyai 4 atom karbon. Setelah asetil-CoA mengalami kondensasi dengan oksaloasetat, dia akan menghasilkan 6 atom karbon yaitu sitrat.
Nah, saat pembentukan asam sitrat, terjadi pelepasan koenzim A. Jadi, enzim yang membantu adalah sitrat sintase. Selanjutnya, tahap kedua adalah sitrat menjadi isositrat. Sitrat dan isositrat sama-sama memiliki 6 atom karbon karena sitrat mengalami isomerisasi. Nah, pada tahap ini terjadi 2 reaksi. Yang pertama adalah pelepasan H2O yang disebut dehidrasi, dan yang kedua adalah penambahan H2O yang disebut hidrasi. Enzim yang membantu adalah akonitase. Selanjutnya, isositrat menjadi alfa ketoglukarat. Isositrat memiliki 6 atom karbon, sedangkan alfa ketoglukarat memiliki 5 atom karbon. Nah, di sini terjadi pelepasan elektron yang nantinya akan diterima oleh NAD+ menjadi NADH. Pada tahap ini terjadi dekarbosilasi yang nantinya akan diubah menjadi CO2. Enzim yang membantu adalah isositrat dehidrogenase. Selanjutnya, alfa ketoglukarat menjadi suksinil-CoA. Pada tahap ini terjadi dekarbosilasi, dan pada tahap ini terjadi penambahan koenzim A pada suksinil. Jadi suksinil menjadi suksinil-CoA. Enzim yang membantu adalah alfa ketoglukarat dehidrogenase. Selanjutnya yaitu tahap kelima. Ada suksinil-CoA yang memiliki 4 atom karbon diubah menjadi suksinat yang memiliki 4 atom karbon juga. Pada tahap ini tidak terjadi pengurangan karbon, hanya ada beberapa tahap reaksi, yaitu PI atau fosfat inorganik. Fosfat inorganik ini berperan sebagai pemutus ikatan CoA yang terdapat pada suksinil-CoA. Kemudian fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. GTP kemudian ditransfer membentuk ADP sehingga ADP ini membentuk ATP. GTP dan ATP ini sama-sama memiliki energi yang setara. Pada tahap ini enzim yang berperan yaitu suksinil-CoA sintase. Selanjutnya tahap ke-6 yaitu ada suksinat yang memiliki 4 atom karbon diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon juga. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron yang kemudian ditangkap oleh FAD untuk membentuk FADH2. Pada tahap ini enzim yang berperan yaitu suksinat dehidrogenase. Selanjutnya tahap ke-7 yaitu fumarat diubah menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu fumarase. Pada tahap ini juga terjadi penambahan air atau H2O yang biasa disebut dengan hidrasi. Selanjutnya tahap ke-8 yaitu malat diubah kembali menjadi oksaloasetat. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Pada tahap ini enzim yang berperan yaitu malat dehidrogenase. Dengan demikian, satu kali siklus menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2 dan 1 ATP. Karena pada dekarbosilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil-CoA, maka hasil akhir siklus Pepsnya yaitu 6 NADH, 2 FADH2 dan 2 ATP. Tahap selanjutnya adalah sistem transport elektron. Pada tahapan respirasi aerobik sebelumnya, yaitu glikolisis dan siklus Krebs, dihasilkan sumber elektron. Nah, sumber elektron tersebut adalah NADH dan FADH atau flavin adenina dinukleotida hidrogen dalam bentuk FADH2. Kedua sumber elektron inilah yang selanjutnya akan memasuki tahap akhir respirasi aerobik, yaitu sistem transport elektron. Dalam sistem transport elektron, setiap hidrogen yang dihasilkan oleh pemecahan glukosa akan diterima oleh akseptor hidrogen secara berantai. Transport elektron sendiri terjadi pada matriks mitokondria. Nah, pada tahap ini itu terjadi perubahan 1 NADH menjadi 3 ATP dan 1 FADH2 menjadi 3 ATP. Selain itu, pada matriks mitokondria terdapat kompleks protein, yaitu kompleks protein 1, kompleks protein 2, kompleks protein 3, dan kompleks protein 4. Nah, kompleks protein 1, 3, dan 4 itu merupakan pompa proton. Pompa proton sendiri berfungsi memompa ion hidrogen dari dalam matriks mitokondria keluar menuju ruang intermembran. Selain itu, terdapat elektron carriers atau komponen pembawa elektron hasil perubahan NADH dan FA2, yaitu ubiquinon atau di sini ada I dan sitokrom C, yaitu di sini ada C. Selain itu terdapat ATP sintase. Nah, transfer elektron itu diawali dengan pemecahan NADH menjadi NAD+. Nah, hal itu terjadi pelepasan elektron. Kemudian elektron-elektron itu akan berjalan memasuki kompleks protein 1, berjalan menuju ubiquinon, berjalan menuju kompleks protein 3, berjalan menuju sitokrom C, dan berjalan memasuki kompleks protein 4. Elektron-elektron tadi yang melewati kompleks protein 1, 3, dan 4 yang merupakan pompa proton akan mengaktifkan sistem transport membran sehingga nantinya ion hidrogen dapat dipompa keluar dari dalam matriks mitokondria menuju ruang intermembran. Nah,
pompa tadi akan berjalan menuju ATP sintase. Nah, ion-ion hidrogen yang memasuki ATP sintase itu akan memicu reaksi ATP sintase untuk mengikat ADP plus P. Sehingga nantinya di dalam ATP sintase akan terjadi pengikatan ADP plus P yang menghasilkan sebuah ATP. Satu hidrogen yang memasuki ATP sintase akan menghasilkan satu buah ATP. Karena tadi kita memiliki 3 ion hidrogen yang berhasil dipompa, maka ketiga ion hidrogen itu akan berjalan semuanya memasuki ATP sintase, sehingga hasil akhirnya kita akan memiliki 3 buah ATP. Nah, pada tahap tadi kita dapat menyimpulkan bahwa satu ion H+ itu menghasilkan 1 ATP, kemudian satu NADH menghasilkan 3 ion H+, sehingga satu ion NADH akan menghasilkan 3 buah ATP. Dari simpulan tersebut kita dapat menghitung hasil NADH yang dihasilkan pada respirasi aerob. Nah, pada tahap glikolisis terdapat 2 NADH. Pada tahap dekarboksilasi oksidatif ada 2 NADH, dan pada siklus Krebs terdapat 6 NADH. Jadi totalnya ada 10 NADH. Kemudian 10 NADH dikali dengan 3 buah ATP tadi, sehingga menghasilkan 30 ATP dari NADH pada proses transport elektron. Selanjutnya, FADH2 diubah menjadi FAD pada kompleks protein 3. Perubahan FADH2 menyebabkan elektron terlepas dan menuju ke kompleks protein 2, kemudian ke ubiquinon, lalu ke kompleks protein 3, kemudian ke sitokrom C, dan masuk kembali melalui kompleks protein 4. Elektron dari perubahan FADH2 hanya melewati 2 pompa proton, yaitu pompa proton 3 dan pompa proton 4. Sehingga ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 buah. Masing-masing hidrogen tersebut akan memasuki ATP sintase untuk proses pembuatan ATP dari pengikatan ADP plus P. Dari proses perubahan FADH2 dapat disimpulkan bahwa satu FADH2 menghasilkan 2 H+, sehingga satu FADH2 menghasilkan 2 ATP. Dari kesimpulan tersebut, kita dapat menghitung ATP dari FADH2 yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. FADH2 hanya dihasilkan pada tahap siklus Krebs dan berjumlah 2 buah. 2 FADH tersebut akan dikalikan dengan 2 ATP dan terbentuklah 4 ATP. Sehingga total ATP yang dihasilkan dari proses transfer elektron dengan perubahan NADH dan FADH2 itu sebanyak 34 ATP. Dan yang terakhir, elektron akan masuk kembali ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4 dan berikatan dengan H+ plus O2 menjadi H2O. Jadi hasil akhir dari transfer elektron yaitu 34 ATP dan H2O atau uap air. Nah, di sini ada miniatur untuk proses respirasi aerobik. Di sini ada gambar mitokondria. Pada respirasi aerobik terdapat 3 tahapan. Yang pertama glikolisis, yang kedua siklus Krebs, dan yang ketiga sistem transport elektron. Pada glikolisis terdapat 2 tahap. Yang pertama glikolisis dan yang kedua oksidasi pirufat. Untuk di glikolisis terjadi di sitoplasma, glukosa akan diubah menjadi 2 molekul pirufat. Setelah itu akan menghasilkan 2 ATP dan NADH. Selanjutnya, pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis akan memasuki proses oksidasi pirufat, yang dimana pirufat akan diubah menjadi asetil koenzim dan menghasilkan molekul CO2. Selanjutnya, asetil koenzim A akan memasuki tahapan siklus Krebs, yang dimana asetil koenzim A tersebut akan diubah dan menghasilkan 6 NADH plus 2 FADH2 plus 2 ATP dan 4 CO2. Selanjutnya, NADH dan FADH2 yang terdapat pada glikolisis dan siklus Krebs akan dibawa masuk ke dalam mitokondria dan memasuki rangkaian transport elektron. Di sistem transport elektron ini, NADH dan FADH2 akan diubah menjadi ATP. Untuk NADH, satu NADH-nya akan
diubah menjadi 3 ATP dan FADH2 akan diubah menjadi 2 ATP. Untuk keseluruhan ATP yang dihasilkan dari sistem transport elektron itu berjumlah 34 ATP. Di siklus Krebs 2 ATP dan pada glikolisis 2 ATP. Tetapi pada makhluk hidup yang bersel eukariotik 2 ATP ini dibutuhkan agar NADH dapat masuk ke dalam membran sel yaitu mitokondria, sehingga 2 ATP ini akan habis, sehingga secara keseluruhan ATP yang dihasilkan dari respirasi aerobik itu berjumlah 36 ATP. Tetapi untuk makhluk hidup bersel prokariotik itu tidak membutuhkan 2 ATP untuk mentransfer NADH ke sistem transport elektron, sehingga untuk respirasi aerobik pada makhluk hidup bersel prokariotik itu ATP yang dihasilkan berjumlah 38 ATP. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.